Halo semuanya, balik lagi sama aku Ipat. Kali ini mumpung lagi dalam bulan kemerdekaan, yang tepatnya kemarin adalah tanggal 17 Agustus dan kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Kali ini kita akan bahas tentang 5 orang asing yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Tadashi Maeda. Tadashi Maeda merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang membantu dan berjasa dalam penyelenggaraan kemerdekaan Republik Indonesia. Dialah orang yang meminjamkan kediamannya di Jalan Imam Bonjol di Jakarta bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Perhatian dan simpatinya terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia tumbuh sejak ia menjabat Attaché militer di Nederland. Dikutip dari Ensiklopedia Jakarta Tourism go.co.id di Belanda. Maeda mengadakan hubungan dengan sejumlah tokoh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara tersebut. Antara lain adalah Ahmad Subarjo. Karena mendukung persiapan proklamasi Indonesia, Maeda ditangkap oleh sekutu pada 1946 dan dipenjara di Gang Tengah. Setelah itu, ia dikembalikan lagi ke Jepang. Pada tahun 1973, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Hatta. Ia juga menerima bintang jasa nararya dari pemerintah Indonesia yang diserahkan oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Antonius Joseph Witono. Yang kedua adalah Maurice Stuart Walker. Maurice Stuart Walker lahir di Glasgow, Skotlandia, yang kemudian ia bermigrasi ke California di United States of America pada tahun 1932. Ia pindah lagi ke Bali, tepat karena terinspirasi oleh sebuah film yang berjudul Bali The Last Paradise. Lama tinggal di Indonesia membuatnya lancar berbahasa Bali dan bahasa Indonesia. Selama Perang Kemerdekaan, sekitar 1945 hingga 1949, Muriel direkrut oleh Nationals Indonesia bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya. Juga turut menyaksikan pertempuran Surabaya. Muriel kemudian menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia, yang kini menjadi Voice of Indonesia, sebuah divisi otonom dari RRI. Dia sempat menjadi penulis pidato berbahasa Inggris pertama Presiden Soekarno. Muriel membuat beberapa siaran dalam berbahasa Inggris dengan target pendengar barat dan mendapat julukan Surabaya Zoo. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, siaran radio memegang peranan sangat penting untuk mengirim pesan-pesan bangsa terbaru ke seluruh dunia, agar bangsa-bangsa di dunia mengenali kedaulatan Indonesia. Yang ketiga adalah Dmitri Manusky. Sejak 4 Desember 1945, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia selalu menyatakan bahwa campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah jalan terbaik untuk memecahkan soal pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Karena itu, Sultan Syahrir selalu mengirimkan surat untuk PBB agar masalah Indonesia dapat dibicarakan oleh Dewan Keamanan PBB saat itu. Dmitri Manusky, utusan Ukraina untuk PBB, adalah tokoh pertama yang mengusulkan permasalahan Indonesia agar dibahas di Dewan Keamanan PBB di tiap sidang. Manusky bersikukuh jika Indonesia berada dalam keadaan bahaya. Berkat usahanya, sengketa Indonesia dan Belanda berhasil menjadi sengketa internasional. Yang keempat adalah Ichiko Tatsuso. Ichiko Tatsuso atau dikenal dengan Abdurrahman, salah satu orang Jepang yang membelot untuk membantu Indonesia. Nama Abdurrahman diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuso menjadi penasehat divisi pendidikan peta. Sebagai bentuk penghargaan kepadanya setelah Tatsuso
menjadi wakil komandan pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur, Ichiko Tatsuo gugur di Desa Sedampit, Malang pada 9 Januari 1949 karena tertembak tentara Belanda. Pada Februari 1958, Presiden Soekarno memperingati jasanya dengan memberi sebuah teks yang disimpan di Biara Buddha Sei Shoji di Mintuko, Tokyo. Biara tersebut akhirnya menjadi Monumen Soekarno atau Soekarno-hi, bertuliskan kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomigoro. Sorry ya, aku susah banget nih bacanya. Ini bahasa. Kemerdekaan bukanlah milik bangsa saja, tetapi milik semua manusia. Tokyo, 15 Februari 1958. Soekarno. Yang terakhir atau yang kelima adalah Tomigoro Yoshizumi. Selain Ichiko Tatsuo, Soekarno juga menaruh hormat yang tinggi pada perwira intel Jepang, Tomigoro Yoshizumi. Hal tersebut karena saat Jepang mengirimkan tentara untuk menduduki Indonesia, Yoshizumi malah membantu kemerdekaan Indonesia dan memberikan hidupnya untuk Indonesia. Yoshizumi adalah seorang wartawan dan intel Jepang yang membelot berpihak kepada Indonesia. Dia membelot dan berpihak ke Indonesia dengan bergabung dengan pasukan Tan Malaka. Dalam pasukan tersebut, Yoshizumi mendapat nama panggilan Arif. Yoshizumi gugur di Blitar pada tanggal 10 Agustus 1948. Pamnya bisa ditemui di Taman Makam Pahlawan Blitar, Jawa Timur. Dari 5 pahlawan di atas, mereka bukanlah warga asli Indonesia, tapi mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya bisa lebih dari mereka. Kita harus terus mempertahankan kemerdekaan ini yang sudah berusia 76 tahun. Saya Muhammad Iwan Syakti, undur diri. Bye.